membuat KTP gitu ya, karena agar keseragaman. Coba kalau misalnya Anda merasa pinter, kemudian Anda bisa mendesain sendiri, Anda buat KTP versi Anda sendiri gitu. Berlaku nggak? Nggak berlaku, karena KTP itu adalah siapapun Anda, mau presiden, mau apapun, bentuk KTP-nya sama, gitu, warnanya sama, ukurannya sama, dan seterusnya. Ya. Kedua, diambil dari nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Jadi peranata sosial itu pasti sesuai dengan sistem nilai dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Ya, Anda misalnya kuliah di Unjani, pasti ada tata nilai sebagai mahasiswa Unjani ya. Mungkin bagaimana etika ketika kirim WA ke dosen, bagaimana etika bertemu dengan dosen di kampus. Nah, itu diambil dari kultur setempat ya, bisa jadi merasa risih atau dianggap tidak pantas kalau ngajar pakai kaos oblong itu. Atau misalnya kalau dosen yang perempuan ke kaos ngajar ke kampus pakai baju yang terbuka gitu. Terbuka bagian ketiaknya gitu segala macam. Itu akan merasa tidak sopan atau dianggap tidak sopan oleh orang lain. Tapi kalau Anda kuliah di Amerika, ya, mahasiswa tuh kuliah lihat mereka pakai kaos gitu ya. Kemudian dosen juga ngajar juga lebih bebas gitu ya, pakaiannya bebas, tampilannya juga boleh rambut panjang segala macam gitu. Boleh. Tapi karena memang di sana adat istiadatnya begitu, nilainya begitu. Kalau di kita berbeda. Kemudian adanya prasarana pendukung ya, seperti bangunan dan lambang tertentu. Kalau beribadah di zaman dulu apa namanya? Kalau beribadah tuh kan ada zaman dulu ya, ada Hindu Buddha itu ada candi ya. Nah, itu kalau ibadah ya di candi, kalau upacara keagamaan ya di candi atau di pura gitu. Nah, kesininya berubah lagi ya, ada tambah lagi, ada tempat-tempat ibadah, ada masjid gitu ya, ada musola, ada langgar dan macam-macam ya, tempat ibadah mulai berkembang gitu. Kemudian tempat-tempat yang lainnya, misalnya kalau Anda mau menikah pasti melalui KUA dulu, ada kantor KUA-nya kayak gitu dan seterusnya. Itu adalah sarana prasarananya. Kemudian ada unsur budaya dan unsur struktural. Yang disebut struktural itu unsur budaya udah tahu lah ya. Kalau unsur budaya itu kita sudah bahas di pertemuan pertama kali dengan saya ya, apa itu budaya dan unsur-unsur budaya. Nah, kalau unsur struktural itu misalnya tadi kalau Anda mau menikah itu ada orang yang menikahkan. Apakah setiap orang bisa menikahkan? Enggak. Kalau secara negara yang bisa menikahkan adalah penghulu yang resmi dari KUA. Itu yang bisa menikahkan. Apakah misalnya penjaga kebersihan di kantor KUA bisa menikahkan? Nggak bisa. Jadi hanya orang tertentu yang ditunjuk oleh negara boleh menikahkan. Ya, gitu ya. Itu adalah unsur struktural. Di situ harus ada siapa? Harus ada wali, harus ada saksi dan seterusnya. Itu adalah struktur. Oke, saya kira ini yang terakhir karena waktunya sudah lewat ya, mau 5 menit. Nanti selebihnya Anda silahkan baca. Mempunyai sanksi. Jadi peranata sosial itu punya sanksi. Kalau Anda melanggar lalu lintas, paling enggak Anda ditilang. Ya. Kalau enggak Anda nanti ditilang atau kena sanksi. Atau misalnya sanksi adat gitu ya. Sanksi adat misalnya contohnya yang di Baduy itu. Ketika orang Baduy dalam menikah dengan orang Baduy luar, maka pilihannya adalah dia pindah ke Baduy luar atau orang Baduy luar pindah ke Baduy dalam. Itu sanksinya harus terjadi. Atau misalnya ketika orang Baduy